Hadis ke 55 masih sama ya. An Haritsah bin Wahbin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'if mutada'af law aqsama 'ala Allahi la abarrah ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadin mustakbirin muttafaqun alaih. Ini mirip Mukhtarul Hadis ya. Hadis rubba ash'as. Artinya, maukah kalian aku tunjukkan tentang penghuni surga, yaitu setiap orang yang lemah dan dianggap lemah, yang apabila bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Nah, ini tentang standar seseorang ya. Standar manusia beda dengan standarnya Allah ya. Maukah kalian aku beritahu tentang penghuni neraka, yaitu setiap orang yang kasar, yang keras, yang suka mengumpulkan harta dengan rakus dan juga sombong. Dhaif artinya secara bahasa lemah ya, namun jangan langsung dipahami sebagai lemah iman atau lemah secara mutlak. Dalam konteks hadis ini maksudnya adalah orang yang tidak memiliki kekuatan duniawi ya, kedudukan atau pengaruh besar. Dia orang biasa, dhaif, orang-orang yang lemah. Mutada'af, orang yang dianggap lemah oleh manusia, diremehkan, tidak diperhitungkan. Kalau ada kondangan gak diundang, kalau dia datang pun gak ada yang nanyain, gak peduli. Ada jenis-jenis manusia yang begitu, mutada'af, dianggap lemah oleh manusia ya. Atau dia tidak memiliki kedudukan tinggi, bukan orang yang dianggap penting dalam satu kampung atau dalam satu kaum. Emang bisa jadi di mata manusia dia bukan siapa-siapa, tapi di sisi Allah justru memiliki kedudukan yang tinggi. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kalau dia bersumpah atas nama Allah dalam doa atau permohonannya, Allah akan memenuhi permohonannya. Orang-orang yang lemah dan dianggap lemah ini, kalau doa ngangkat tangan atas nama Allah, niscaya doanya langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Ini menunjukkan tingginya kedudukan dan keikhlasan hati mereka di sisi Allah ya. Bukan berarti setiap perkataan mereka otomatis jadi hukum atau bakal terkabul ya. Utullin, orang yang kasar, keras hati, orang yang buruk perangainya, yang tidak memiliki kelembutan terhadap manusia, kasar banget orangnya. Jawad, orang yang rakus. Ini pakai dha ya, bukan pakai dal, beda artinya. Jawad, rakus, sombong, suka membanggakan diri dengan kehidupan dunia, yang suka banggain urusan dunia, keras dalam mengejar kepentingannya, dia menghalalkan segala cara demi dunia ya. Mustakbir, sombong, yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain dan enggan, gak mau tunduk kepada kebenaran. Itu mustakbir ya. Gak cuman sombong, tapi gak mau menerima kebenaran. Itu orang sombong tuh begitu. Batalul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itu sombong. Bukan sombong yang bajunya bagus, tasnya bagus, belum tentu. Sombong itu batalul haq wa ghamtun nas, itu pengertiannya ya. Menolak kebenaran yang hak dia nggak mau tunduk ya. Wa ghamtun nas, ya meremehkan orang, ngerasa dirinya lebih tinggi. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini ya maknanya mengajarkan bahwa standar kemuliaan manusia di sisi Allah berbeda jauh dengan standar manusia. Manusia standar kemuliaannya dari segi apa? Jabatan. Oh, ini presiden ya, ini kiai ya. Kemuliaannya dilihat dari itu. Kekayaan, dari hartanya, dari popularitas. Walaupun gak punya ilmu, asal dia viral, dia populer ya, jadi anggota dewan misalnya. Itu standar manusia begitu. Atau penampilannya. Oh, ini penampilannya rapi, standar tinggi nih gitu ya. Atau jumlah follower, pengikut. Nah, atau kedudukan sosialnya, influencer atau apa. Ya,
Itu standar manusia, ya. Standar kemuliaan seseorang bagi manusia itu sering dilihat dari segi jabatan, kekayaan, popularitas, penampilan, jumlah pengikut, kedudukan sosial, atau dia anaknya siapa, mungkin dari segi nasab, ya, anggota kerajaan mungkin, ya, ratu ini ratu itu standar manusia. Beda jauh dengan standar Allah. Manusia nggak mungkin meninggikan derajat orang yang lemah, yang compang-camping, yang nggak keurus, mutadhaaf, ya, nggak mungkin, ya. Tapi Allah tidak melihat itu. Allah melihat iman, ketakwaan, dan juga hati. Bisa jadi seorang yang tidak dikenal manusia justru sangat dikenal oleh Allah. Bisa jadi seorang yang dianggap tidak penting oleh masyarakat justru memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebaliknya, orang yang terlihat hebat di dunia bisa menjadi hina apabila hatinya dipenuhi kesombongan. Lemah, dhaif di sini bukan berarti lemah iman. Ini penting ketika menjelaskan hadis kepada jamaah, ya, kepada kita semua, kepada kalian ini, ya. Rasulullah tidak sedang memuji kelemahan secara mutlak. Orang yang lemah, gak kuat apa-apa, bukan, ya. Yang dipuji adalah orang yang mungkin miskin, sederhana, gak punya jabatan, tidak terkenal, gak memiliki pengaruh apapun, dipandang sebelah mata oleh manusia, ya, kayak ceritanya Sayyidina Uwais Al-Qarni, ya, yang mengais-ngais makanan di sampah, dilemparin orang, gak ada kedudukan di sisi manusia, ya. Padahal Rasulullah juga sangat mengagungkan beliau sampai dapat salam langsung dari Nabi Muhammad, ya. Tapi ya itu, ya, wali loh, sampai di Yaman aja kedengeran adzan yang ada di Madinah. Ya luar biasa itu. Zaman itu belum ada YouTube kayak sekarang. Tapi yang di sini, ya, memiliki hati yang kuat dalam iman dan tawadhu. Itu yang dimaksud, ya, yang dimaksud lemah. Jadi jangan sampai hadis ini dipahami kalau miskin berarti masuk surga, bukan begitu, ya. Kemuliaan seseorang bukan karena kemiskinan atau kelemahannya, tapi karena iman dan ketakwaannya, ya. Ini yang dimaksud lemah di sini itu. Pelajaran pentingnya ya sama. Yang pertama, jangan meremehkan orang lain. Orang yang hari ini kita anggap tidak punya apa-apa bisa jadi justru sangat dekat dengan Allah. Yang kedua, jangan tertipu dengan penampilan seseorang. Tidak semua orang soleh harus terkenal. Ada hamba Allah yang kebaikannya tersembunyi di balik manusia, ya, tersembunyi dari manusia, ya, dia nggak pengen orang lain tahu. Kayak siapa? Imam Ali Zainal Abidin, ya, sampai ditemukan ada bekas ngangkat barang, gak ada orang tahu, setiap malam keliling ngasih sembako di depan pintu-pintu rumah orang fakir miskin, gitu. Yang ketiga, hati-hati dengan kesombongan, ya. Ini bagian kedua dari hadis ini merupakan peringatan keras, kullu utulin jawadin mustakbirin. Orang yang kasar dan sombong berada dalam ancaman neraka. Yang keempat, kedudukan tidak menentukan kemuliaan. Jabatan itu adalah amanah. Kekayaan adalah titipan. Popularitas adalah ujian. Tidak menentukan kemuliaan. Yang menentukan kemuliaan adalah bagaimana semuanya digunakan untuk mendekat kepada Allah. Jabatanmu, ya, untuk kemaslahatan umat, kekayaanmu untuk bantuin orang, popularitasmu untuk nolongin orang, ya. Jadi kalau ada, misalnya nih, ada dua orang datang ke sebuah majelis. Orang pertama datang dengan pakaian sederhana, duduk paling belakang, gak banyak bicara, tidak dikenal siapapun. Yang kayak tadi aku bilang, ya, datang gak ada yang nanyain, ya. Orang kedua datang dengan pakaian bagus dari butik mahal, banyak orang menyambutnya dan semua ingin duduk di dekatnya, wangi, modis, cakep, ya. Manusia langsung menganggap yang kedua pasti orang penting, ya. Padahal kita nggak pernah tahu keadaan hati seseorang. Kita nggak tahu keadaan hati mereka berdua. Ini di sini saya nggak lagi ngomongin berarti yang bajunya cakep, wangi, orangnya hatinya jelek.
Oh, yang tadi sederhana yang nggak diperhatiin orang, itu orang yang bagus, yang baik, nggak ya. Bagaimanapun keadaan hati seorang kita nggak tahu. Ya, ini cuma contoh permisalan. Ya. Bisa jadi orang pertama ketika pulang dari majelis menangis dalam sujudnya. Ya. Bisa jadi tiap malam dia berdoa untuk orang lain. Jadi penyebab tolak balak kampung tersebut. Ya, kita nggak pernah tahu. Bisa jadi yang gak dikenal manusia tetapi sangat dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang kedua mungkin sibuk mengejar penghormatan, ya, penghormatan manusia sampai lupa memperbaiki hatinya. Jadi inilah pesan hadis ini, ya. Jangan menilai kemuliaan seorang hanya berdasarkan apa yang terlihat oleh mata kita, ya. Salah satu contoh yang sangat kuat adalah sahabat Nabi Muhammad, Sayyidina Bilal bin Rabah. Di awal Islam, Sayyidina Bilal bukan orang terpandang dari segi struktur sosial kaum Quraisy. Beliau cuma seorang budak hitam, ya, mengalami penyiksaan demi mempertahankan keimanan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak manusia. Apa itu? Imannya Sayyidina Bilal. Beliau menjadi salah satu sahabat yang sangat mulia. Bahkan Sayyidina Bilal bin Rabah kemudian dikenal sebagai muadzinnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kisah Bilal ini mengajarkan jangan menilai seseorang dari status sosialnya. Ya. Dulu dia seorang budak, ya. Tapi karena keimanannya ternyata dia orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Bahkan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj mendengar suara jejak tapak kakinya Bilal, sendalnya Bilal. Subhanallah, ya. Jangan menilai seorang dari status sosialnya. Orang yang dulu dipandang rendah oleh manusia bisa menjadi orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT. Itu sebenarnya sangat relate dengan kehidupan kita khususnya di zaman ini. Di tahun 2026 ini, ya, luar biasa. Kadang kita terlalu cepat memberikan label kepada seseorang. Cepet banget kalau disuruh mereview seseorang, ngasih bintang. Ya, review orang itu dosa, ya. Kalau ngasih bintang review makanan Shopee, Gojek gak masalah, malah bagus. Nolongin mereka. Ya, ini bintang 5, ini bintang 4, masih bagus. Nah, kalau orang dibintangin, di review, dinilai-nilai, dikasih label, oh ini baik, ini gak baik, ini buruk, ini keras, ini begini. Siapa kamu nilai-nilai seseorang? Hati-hati, itu umatnya Nabi Muhammad. Mereka itu hambanya Allah, ya. Kadang kita tuh terlalu cepat memberikan label, ya. Dia mah cuma orang biasa, ya. Dia bukan siapa-siapa, ya. Gue gak kenal, ya. Dia gak punya apa-apa, dia gak terkenal. Padahal kita tidak pernah tahu siapa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kita. Baik yang hadir sekarang ini, kita juga gak pernah tahu yang wali yang mana, ya, wali-wali daiyah. Mungkin orang yang tidak pernah kita perhatikan justru setiap malam menangis karena takut kepada Allah, sujudnya panjang. Mungkin orang yang gak punya banyak harta justru paling banyak sedekah dari apa yang dia miliki, banyak puasanya. Mungkin orang yang gak punya jabatan justru paling banyak membantu orang lain. Jadi jangan meremehkan orang yang sederhana. Tapi bukan berarti yang punya harta, punya kedudukan, punya jabatan gak baik. Kita gak tahu, bukan itu yang dimaksud di sini, ya. Jadi teman-teman, jangan ukur kemuliaan seorang dari seberapa banyak manusia mengenalnya. Bisa jadi ia tidak dikenal di bumi, tapi ia sangat dikenal di langit. Yang terlihat kecil di mata manusia belum tentu kecil di sisi Allah. Harta bisa membuat seorang terlihat besar di mata manusia, tetapi tawadhu yang membuat seorang mulia di sisi Allah. Jangan sombong karena memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, ya, cuman barang. Semua yang kita punya hanyalah titipan, bukan benar-benar miliknya kita, ya. Bisa jadi orang yang kita pandang sebelah mata adalah orang yang doanya paling dekat dengan pintu langit.
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, hadis ini ngajarin kepada kita untuk berhenti mengukur manusia dengan ukuran dunia. Standarmu itu harus udah berubah gitu. Jangan kayak manusia kebanyakan yang belum belajar hadis ya. Jangan karena seorang itu miskin lalu kita meremehkan. Kalau diundang orang kaya rebutan datang, kalau miskin gak datang ya. Jangan karena seorang tidak punya jabatan terus kita abaikan. Jangan karena seorang tidak terkenal terus kita anggap gak berharga. Sebab kita gak tahu bagaimana kedudukannya di sisi Allah. Kita gak tahu hatinya. Bisa jadi yang gak pernah masuk kamera justru memiliki amalan yang luar biasa. Bisa jadi orang yang duduk di pojok masjid justru memiliki hati yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi orang yang paling banyak dipuji manusia justru sedang berjuang melawan penyakit yang paling berbahaya yang namanya kesombongan ya. Jadi mari kita belajar jadi orang yang rendah hati. Tidak perlu merasa tinggi, gak perlu merendahkan orang lain. Karena pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah membawa satu hal, amal dan hati kita. Jangan sibuk ingin terlihat besar di mata manusia, sibuklah agar hati kita menjadi mulia di mata Allah. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang tawadhu, lemah lembut hatinya, tidak meremehkan orang lain, serta dijauhkan dari sifat utul, jawad, dan mustakbir. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wal afu minnakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.